Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunita, NPM A1E020007 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul gerak melingkar dengan dosen pengampu Ibu Aprina Depianti MPD dan asisten dosen Kak Nur Elisa dengan NPM A1E01945. Baiklah, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Lalu yang ketiga, menentukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum gerak melingkar kali ini adalah yang pertama, tali nilon plastik dengan panjang 50 cm. Ini dia. Lalu yang kedua, satu buah pena standar yang telah dibuka tutupnya sehingga memiliki dua buah lubang ini. Lalu yang ketiga, satu buah penggaris minimal 30 cm ini. Yang keempat, satu buah stopwatch untuk mencatat waktu yang digantikan dengan handphone. Lalu yang kelima, satu buah penjepit kertas. Dan ini yang terakhir adalah beban yaitu beras dengan berat yang pertama 200 gram, yang kedua 100 gram, lalu yang ketiga 50 gram. Baiklah, untuk prosedur praktikum yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Lalu yang kedua, ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah sebagai beban tetap. Beban 50 gram. Ini 50 gram sebagai beban tetap. Ikat. Kemudian ikat beban 100 gram sebagai beban putar. 100 gram sebagai beban putar. Dengan panjang jari-jari 30 cm, dari sini ke sini itu 30 cm. Jepit tali bagian bawah dekat dengan tabung pena dengan penjepit kertas. Jepit tali bagian bawah yang dekat dengan tabung pena dengan penjepit. Lalu mulai hidupkan stopwatch ketika mulai memutar benda putar secara horizontal. Pada yang pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diperoleh waktu 1. Lalu yang kedua, dengan massa yang sama kita lakukan percobaan kembali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop.
Hasil yang diperoleh 955. Lalu percobaan yang ketiga, kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Maka pada percobaan ketiga tadi diperoleh 875. Lalu pada percobaan pada tabel 5.2, beban putarnya diganti dengan beban 200 gram. Baiklah, kita ganti dulu. Ini dengan 200 gram, beban 200 gram. Kita pasang. Jadinya seperti ini. Lalu hidupkan kembali stopwatch ketika telah melakukan percobaannya. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang diperoleh yaitu, lalu coba yang kedua, kita mulai lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang diperoleh lalu cobaan yang ketiga masih dengan beban yang sama seperti tadi. Kita mulai lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Maka yang diperoleh hasilnya adalah Lalu pada percobaan untuk tabel 5.3, beban massa 50 gram, massa beban putarnya 200 gram, namun jari-jarinya hanya 15 cm. Baiklah, kita ikat dulu beban putarnya ini. Sudah terikat. Mari kita mulai praktikumnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang diperoleh, lalu percobaan kedua masih dengan beban yang sama seperti tadi. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang diperoleh, lalu sekali lagi kita lakukan percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hasil yang percobaan yang ketiga yang diperoleh, baiklah, itulah hasil yang diperoleh hari ini. Baiklah, dari hasil praktikum tentang gerak melingkar kemarin, maka diperoleh hasil, yakni hasil yang diperoleh ketika melakukan gerak melingkar tadi, kita peroleh bahwa itu dengan massa beban 50 gram, massa beban putar 100 gram, lalu jari-jari 30, maka waktu yang diperoleh ketika melakukan 10 putaran tersebut 9,57. Lalu
kita perlu mencari periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Untuk mencari periode, kita perlukan rumus, yaitu untuk mencari periode tersebut, rumus yang digunakan adalah T sama dengan T kecil dikurang N. T kecil sama dengan waktu putaran, T besar adalah periode, N adalah jumlah putaran. Lalu kita masukkan data yang kita dapat tadi, yaitu waktu putaran tadi, yaitu sebesar 9,57. 9,57 dibagi dengan berapa jumlah putaran tadi, yaitu 10, maka hasilnya 0,957. Lalu yang kedua, untuk mencari kecepatan sudut. Untuk mencari kecepatan sudut, omega sama dengan 2V per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, V adalah konstanta lingkaran, yaitu 22 per 7 atau 3,14, T adalah periode. Maka dicari omega sama dengan 2V per T. Masukkan V tadi yaitu 3,14, lalu periode tadi yaitu 0,957. Maka 2 dikali 3,14, 6,28 dibagi dengan hasil periode tadi 6,957, maka hasilnya sama dengan 6,56. Lalu kita mencari kecepatan linier ini. Kecepatan linier ini digunakan rumus V sama dengan omega dikali R. V adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, R adalah jari-jari. Omega sudah kita cari tadi, hasilnya adalah 6,56. Lalu 6,56 dikali 30, maka hasilnya jari-jarinya 30 diperoleh dari sini. Lalu 6,56 dikali 30 sama dengan 19,8. Atau karena kalau sudah mencapai 5 atau ke atas 5, itu bisa dibulatkan menjadi 197 gitu. Selanjutnya kita mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Mohon maaf, untuk mencari di tabel 5.2 dan 5.3 bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi. Lalu untuk mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian digunakan seperti ini. Ralat yang kita cari pada pengamatan kali ini ralat waktu dan ralat periode. Ralatnya kita masukkan data waktu tadi yang kita peroleh 9,57, 9,55, 8,75. Lalu XN-nya dijumlahkan dari 9,57, 9,55, 8,75. Maka diperoleh hasil 27,87. Lalu untuk mencari X bar, 27,87 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah untuk melakukan percobaan ini, ketika kita melakukan percobaan ini adalah sebanyak 3. Jadi 27,87 dibagi 3, maka hasil X barnya sama dengan 9,29. Lalu untuk tabel selanjutnya, untuk mencari X dikurang X bar sama dengan X ini 9,57 ini dikurangkan dengan X bar. X barnya ini 9,29. Maka diperoleh hasil 0,28. Begitu seterusnya. Lalu hasil ini tadi 0,28, 0,26 minus 0,54 dicari, dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Lalu untuk tabel selanjutnya, X dikurang X bar kuadrat. Dari hasil ini tadi kita kuadratkan, 0,28 kuadrat sama dengan 0,078. Begitupun selanjutnya. Lalu, jadi sigma X kurang X bar kuadrat sama dengan 0,437. Lalu kita cari ralat mutlaknya dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N dikurang 1. Masukkan nilai sigma
X dikurang X bar kuadrat tadi, yaitu 0,437 per jumlah percobaan sebanyak 3 kali dikali jumlah percobaan dikurang 1. Masukkan nilainya jadi 3 0,437 per 3 dikali 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Makanya di sini akar 0,4376 per 6. Jadi hasil dari 0,4376 ini dibagi 6 adalah 0,07 sekian, dan lalu dibulatkan menjadi 0,073. Akar dari 0,073 adalah 0,27. Lalu untuk mencari ralat nisbi, delta X sama dengan delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. 0,27 kita masukkan dibagi dengan X yang kita peroleh di sini tadi 9,29 dikali 100%, maka hasilnya 0,03%. Lalu untuk mencari ketelitian, K sama dengan 100% dikurang delta L, 100% dikurang 0,03%, maka hasilnya yang diperoleh adalah 99,97%. Begitupun untuk mencari ralat-ralat pada tabel pengamatan 5.2 dan 5.3. Lalu untuk ralat periode kita masukkan data periode 0,957, 0,955, 0,875, maka sigma XN yang diperoleh 2787. Lalu X bar 2787 dibagi 3 sama seperti mencari pada teori ralat waktu tadi. 3 ini diperoleh dari 3 kali hasil percobaan. X bar sama dengan 0,929. Lalu pada kotak yang kedua masih sama seperti tadi. Data ini dikurangkan dengan hasil dari X bar. Inilah hasilnya. Lalu jumlahkan ini semua, maka sigma X XN adalah 0. Lalu untuk kotak yang ketiga ini masih sama yang seperti tadi, X dikurang X bar kuadrat. Dari hasil 0,028 ini dikuadratkan menjadi hasilnya seperti ini. Lalu dicari sigmanya dengan cara dijumlahkan ini, maka hasil yang diperoleh 0,0436. Lalu untuk ralat mutlak sama, tinggal masukkan saja. Delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat N dikali N kurang 1. Masukkan N nya tadi 3 dikurang 1, 2, 3 kali 2, 6. Nah ini diperoleh 0,0270. Lalu ralat nisbinya masih sama, diperoleh 0,03%, dan ketelitiannya 100% dikurang 0,303%, maka hasil yang diperoleh 99,97%. Begitupun untuk tabel yang selanjutnya masih mencari ralat waktu dan ralat periode. Baiklah, untuk selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang ada di modul. Yang pertama, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut? Yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode. Lalu yang kedua, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik. Hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode, yaitu diperoleh grafik kecepatan sudut, grafik periode dan kecepatan sudut. Jadi di sini contohnya, untuk contoh pada tabel 5.1, 0,875 dengan kecepatan sudut 7,18. Lalu 0,955 dengan kecepatan sudut 9,58. Lalu 0,957 dengan kecepatan sudut 6,56. Lalu untuk soal yang ketiga, formula kecepatan sudut.
formula kecepatan sudut sama dengan omega sama dengan 2V per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, V adalah konstanta lingkaran, yaitu 22/7 dan 3,14. Lalu T adalah periode. Selanjutnya soal nomor 4. Apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan linier? Yang mempengaruhi kecepatan linier adalah kecepatan sudut dan jari-jari, sesuai dengan rumus kecepatan linier, di mana V sama dengan omega dikali R. Pi adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, R adalah jari-jari. Lalu yang kelima, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier dan grafik. Grafik dari hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier kan ada dua. Yang pertama yaitu hubungan kecepatan linier dan periode. Lalu ini diambil dari tabel 5.1, yaitu dengan periode 0,875, 0,955 dan 0,97, dan dengan kecepatan linier 197, 197 dan 215. Maka inilah grafiknya. Lalu yang kedua, diperol itu hubungan kecepatan linier dan jari-jari. Dengan jari-jari 30 cm, 30 cm dan 30 cm, maka dengan kecepatan linier 197, 197 dan 215. Inilah grafiknya. Lalu soal yang keenam, tuliskan formula kecepatan linier. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, formula kecepatan linier adalah V sama dengan omega dikali R, di mana omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linier, R adalah jari-jari. Lalu yang ketujuh, sebutkan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari: 1. Gerak putaran jarum jam, 2. Gerak putaran kipas angin, 3. Gerak putaran sepeda, 4. Gerak putaran roda pada mesin pembajak sawah, 5. Gerak putaran pada komedi putar. Lalu pada gerak melingkar ini juga ada grafik tersendiri, yaitu grafik kecepatan sudut terhadap periode. Ini adalah grafik kecepatan sudut terhadap periode. Itu grafik pada tabel 5.1, 5.2 dan 5.3. Itulah video tentang praktikum gerak melingkar tadi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.